semuanya, selamat datang di live Instagram Serasi Talks bersama Teh Cabotol. Kenalin aku Siska dan malam hari ini kita bakalan ngobrol tentang public speaking khususnya buat kamu yang merasa introvert. Nah, mumpung lagi minggu malam nih, sebelum menyambut hari Senin, yuk kita meluangkan waktu untuk rileks sejenak, me time bersama Teh Cabotol, teh hijau yang punya rasa aroma dan melati otentik. Kayak aku nih, aku udah prepare banget buat malam hari ini seduh Teh Cabotol. Jadi kalian wajib banget untuk me time ya sambil dengerin live hari ini. Oke, tapi sebelum itu, share live ini ke teman-teman kamu ya, supaya makin banyak yang bisa ikutan belajar bareng di sesi malam hari ini. Yang sudah join live ini pasti udah penasaran banget kan, kita bakal ngobrolin topik apa aja di malam hari ini. Jadi buat kamu yang masih merasa introvert, minder, gak percaya diri untuk berbicara di depan umum, tenang aja, yuk kita tonton dari awal sampai akhir Serasi Talks di hari ini. Oke, sebelum itu aku mau ngobrolin tentang public speaking sebentar nih. Jadi sebenarnya public speaking itu emang menarik banget untuk diobrolin. Apalagi kalau sekarang ya, skill public speaking itu sangat-sangat dibutuhkan. Bisa public speaking udah kayak kita tuh berasa bahwa manfaat banget di semua apapun yang kita lakukan. Jadi pastinya skill ini memudahkan kita untuk bisa beradaptasi di semua bidang apapun. Nah, tapinya malam hari ini kita bakal bongkar tips dan trik public speaking itu aku nggak sendiri. Jadi buat kalian yang merasa introvert, kalian boleh banget untuk pantengin live ini dari awal sampai akhir karena akan ada informasi menarik. Ada salah satu dari wanita inspiratif Serasi 2024 yang akan join dan berbagi cerita dan pengalamannya di malam hari ini. Oke, aku akan invite Kak Gina. Udah join, jangan lupa ya untuk share dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Wow, Kak Gina udah join. Aku sudah join. Oke, kita sambut. Ini adalah Kak Anissa Gina atau biasanya disapa Kak Ginka. Halo Kak Gin, gimana kabarnya? Halo, Kak Siska, alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana nih sama teman-teman yang ada di rumah? Wah, aku alhamdulillah baik juga Kak. Jadi senang banget bisa ngobrol bareng Kak Ginka di sesi Serasi Talks malam hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke topik kali ya Kak, jadi Kak Ginka boleh banget untuk dipersilahkan kenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton live ini. Silakan Kak Gin. Oke, thank you Kak Siska. Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Anissa Gina Fitriana atau biasa dipanggil Ginka ya sebagai nama panggung. Dan kebetulan aku merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, tapi aku juga punya side hustle sebagai seorang public speaker. Dan kebetulan juga kemarin alhamdulillah dapat kesempatan untuk bersama Serasi ya, bersama 10 teman-teman, 9 teman-teman lainnya karena ada 10 ya. Dan tentunya ada nominatornya juga, jadi total ada 20 orang di Serasi. Wow, Kak Ginka. Oke, jadi buat teman-teman, benar banget apa yang dikatakan Kak Ginka tadi. Kak Ginka ini adalah salah satu wanita inspiratif dari program Serasi tahun 2024 loh. Keren banget, dia tuh seorang public speaker. Jadi, beliau ini sangat-sangat sekarang udah bisa dibilang lumayan expert atau expert banget nih Kak. Aku juga masih belajar. Oke, jadi kita belajar bareng-bareng, belajar sama Kak. Tentunya kita akan belajar di sesi hari ini. Nah, Kak Ginka ini teman-teman, beliau itu pernah struggle juga nih. Kak Ginka pernah gugup juga, pernah juga ngerasa tidak ada di zona nyaman ketika public speaking. Nah, aku pengen tanya nih sama Kak Ginka sebelum kita masuk ke topik utama kita ya. Kira-kira penting nggak sih untuk belajar public speaking dan kenapa harus kita belajar public speaking, Kak Gin? Oke, kalau ditanya penting atau tidak, jawabannya jelas penting. Kalau dipresentasekan kurang lebih public speaking itu 80% sangat ngaruh kepada kesuksesan kita. Nah, jadi gini ya, Kak Siska dan teman-teman semua, banyak banget di sini mungkin teman-teman di luar sana yang berpikiran bahwa public speaking hanya terbatas sebagai MC, host, moderator,
pidato atau bahkan presentasi. Padahal public speaking itu luas banget ya. Dan ini tentunya bisa diaplikasikan di segala bidang. Contoh kalau teman-teman di sini sebagai seller ya, pedagang online maupun offline itu kan harus mempunyai public speaking yang bagus sehingga klien atau para pelanggan itu mau membeli produk teman-teman ya, yakin sama produk teman-teman. Terus juga kalau teman-teman berprofesi sebagai karyawan, pastinya membutuhkan skill public speaking yang bagus supaya komunikasi antar tim dan juga ke atasan berjalan dengan baik. Dan kalau teman-teman nih juga sebagai seorang content creator juga harus punya public speaking yang baik gitu. Jadi gimana caranya teman-teman mau meyakinkan audiens kalau teman-teman aja tidak punya public speaking yang baik. Jadi orang tua juga harus punya public speaking yang baik loh Kak Siska. Ah, tuh apa kata Kak Ginka ya, didengerin ya teman-teman. Jadi kalau misal kalian skill public speaking, teman-teman itu akan pasti termudahkan ketika nantinya mau ngapain aja. Nah, pastinya di sesi kali ini Kak Ginka akan banyak banget sharing tentang ilmunya. Jadi kalian harus stay dari awal sampai akhir. Oke, Kak Gin, aku akan langsung bahas ke pembahasan kita yang pertama ya. Pasti teman-teman ini pada penasaran banget sama perjalanan karir seorang Kak Ginka di dunia public speaking. Jadi boleh nggak Kak diceritain dari awal sampai akhir bagaimana, mungkin ada hal-hal unik suka dukanya atau justru struggle-nya. Nah itu boleh disampaikan di sesi malam hari ini. Silakan Kak Gin. Oke, thank you Kak Siska. Jadi aku sebenarnya ini agak kilas balik ya kalau cerita tentang hal ini karena awalnya kalau ditanya kenapa sih terjun ke dunia public speaking atau menjadi public speaker, bisa dibilang sih awalnya itu adalah terbawa arus. Cie. Terbawa arus dalam artian gini Kak, aku tuh dulu kuliah di jurusan ilmu komunikasi ya. Dan jurusannya itu public relation. Jadi memang di kampusku tuh kebetulan komunikasi tuh ada banyak prodi ya Kak, selain public relation salah satunya ada broadcasting. Jadi memang kami ini sering bikin video lah awalnya gitu. Diminta sama temanku untuk voice over. Awalnya dari situ. Terus lama kelamaan ada beberapa tawaran kayak opening cafe nih atau enggak bikin video-video singkat gitu ya yang masih free lah ya Kak gitu. Nah ini aku ambil aja kesempatannya untuk belajar. Ternyata pas aku coba tidak semudah yang aku pikirkan. Ternyata dengan kepribadian aku yang selama ini nyaman di belakang layar, harus di depan layar itu deg-degan parah teman-teman semua. Dan ada di titik ketika aku ikut kompetisi, lagi Q&A, itu tuh aku gagap Kak. Aku nggak bisa jawab pertanyaan dengan baik. Di kepala ada nih, tapi ketika mau dikeluarkan tuh susah banget gitu. Jadi kayak uh, cuma bisa senyum. Tapi balik lagi ya teman-teman, ketika teman-teman sudah di depan, mau tidak mau harus diselesaikan gitu sih. Jadi awalnya tuh dari situ Kak, dari memang terbawa arus karena kuliah, terus aku pengen coba, dan ternyata memang berbicara di depan umum itu menjadi salah satu hal yang menakutkan buat aku awalnya. Karena kurang match ya sama aku yang kayak udahlah ngapain lah gitu. Tapi ternyata ketika aku terjun banyak sekali kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang aku dapatkan gitu Kak. Wah, sangat inspirasi sekali Kak Gin. Jadi teman-teman semuanya, tadi Kak Ginka bilang kalau awalnya memang menjadi sosok pemalu dan introvert. Siapa sangka sekarang udah selulus ini kalau ngomong. Banget kan? Bisa motivasi untuk kita semua, tentunya buat aku nih pribadi. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, aku mau kasih tahu nih sama teman-teman semuanya, spesial buat kalian yang join di live ini, tolong untuk stay dari awal sampai akhir karena kita akan bagi-bagi e-wallet buat 10 penanya terbaik. Kalian bakal dapat Rp50.000. Jadi jangan lupa untuk tanya ya di sesi Q&A nanti. Dan kalau misal kalian tidak terpilih sebagai penanya terbaik, tenang aja. Karena 10 reviewer terbaik di Instagram Story
kalian juga bakal dapat 50.000. Caranya gampang banget. Cukup kalian notes aja apa aja sih insight penting yang disampaikan Kak Ginka pada malam hari ini. Dan kalian boleh banget untuk tulis insight-nya di template at yours yang ada di Instagram Teh Ca Botol. Nah, contohnya aku udah print out nih Kak ya, biar pada tahu. Langsung ya. Jadi nanti akan ada template ini, kalian boleh banget untuk pakai yang ada di Instagramnya Teh Ca Botol ya, di Instastory. Jangan lupa buat mention Teh Ca Botol ID. Semoga beruntung ya, dan tetap stay sampai akhir. Oke Kak Gin. Nah, Ya, gimana Siska? iya, tapi boleh kali ya Kak, me time sejenak bersama Teh Ca Botol. Kak Gin kan udah prepare. Wah. Kebetulan ini tuh aku dapat waktu kemarin di Rumah Inspirasi ya, tempatnya bagus jadi aku bawa pulang. Wah, sama Kak. Aku juga Iya, dapat nih pas waktu Calcik Teh Ca Botol. iya. Ini bagus banget packaging Iya dan kan? rasanya Tebel. otentik Makati dan wanginya susu ya. Hmm. Oke, buat teman-teman yang belum bikin, sekarang seduh ya Teh Ca Botol dan kita lanjut lagi me time bareng Kak Gin, Kak. Oke, Ah, Kak Gin, aku tanya lagi nih. Pasti banyak di antara teman yang join live ini, mereka juga masih di tahap yang pemula gitu. Pengen banget bisa keren kayak Kak Gin, Kak Sus, Kak Gin, Kak. Nah, kira-kira langkah awal sih yang harus dilakukan buat belajar public speaking? Boleh dong Kak kasih triknya? dibilang langkah awal ya, sebelum mungkin kita melangkah, di sini aku mungkin mau share sedikit sama teman-teman. Jadi, dalam public speaking itu ada beberapa elemen, teman-teman ya. Jadi, yang pertama itu adalah body language, ya. Yang kedua itu adalah tone suara dan intonasi. Yang ketiga adalah word atau kata. Nah, yang kedua itu ada namanya teknik berbicara ya. Of course kalau kita ngomongin tentang tone dan suara, public speaking itu sekitar 70% itu adalah tone kita yang akan dilihat sama para audiens gitu. Jadi di dalam teknik berbicara itu ada artikulasi, ada dialek, ya, ada volume, terus ada juga yang namanya pitch sama volume. Dan yang ketiga, ini yang benar-benar mungkin dilihat banget ya seseorang itu bisa luwes atau tidak adalah komunikasi nonverbal atau body language-nya teman-teman. Itu mulai dari gesturnya seperti apa, ekspresinya seperti apa, mimik wajahnya seperti apa gitu ya. Terus cara dia juga movement atau berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya itu juga bisa menjadi salah satu acuan public speaking. Kalau orang tuh ngeliat tuh kayak udah wow keren banget nih orang. Itu salah satu acuan ya teman-temannya di tiga itu. Nah, cuman kan balik lagi nih, Kak Siska, yang namanya public speaking itu kan bukan hanya menjadi seorang MC, host, atau mungkin kita mau presentasi ya gitu. Tapi kita dengan komunitas kecil atau bahkan dengan keluarga dan teman-teman itu juga kadang kita memerlukan yang namanya skill public speaking ya, komunikasi yang baik gitu. Biasanya nih ya, ini sepengalamanku gitu as introvert, aku tuh kadang takut banget untuk memulai berbicara sama orang lain. Itu udah Oh, malu banget. Ya kan kadang kayak betul, betul. mau nanya, mau nanya kayak sungkan terus kayak gimana ya. Nah, ini aku ada salah satu tips yang biasanya memang aku lakukan, itu namanya form, FORM, form. F itu bisa friends or family, atau kamu teman-teman semua yang di sini baru kenal sama orang, pindahan, orangnya baru pindah nih. Hei, kenalan dong aku gitu kan. Oh, tetangga, apa kabar gitu. Dari mana? Sama keluarga pindahnya. Atau ada teman baru bisa ditanya dia dari mana ya, untuk memulai pembicaraan baru. Terus kalau O-nya itu occupation, atau mungkin teman-teman ketemu sama orang baru di lingkungan kerjaan baru atau di project ya, itu bisa ditanya biasanya dulu event di mana. Nah, itu bisa tuh mulai-mulai dari situ. Terus yang tadi ini FOR, R-nya itu recreation dalam artian kalau teman-teman nih masuk komunitas public speaking atau teman-teman masuk komunitas pecinta hewan, nah itu tuh bisa dimulai juga tuh dari kayak, kamu pelihara hewan apa? Oh iya aku punya kucing ini juga nih, aku punya anjing ini. Nah itu tuh. Yang terakhir ada M yang namanya motivation ya. Biasanya motivation kayak ketemu sama orang, kamu kuliah di sini juga gitu kan.
kamu nanti kalau udah lulus rencana mau kemana? Nah, biasanya format-format itu yang aku pakai sih Kak. Kalau misalkan teman-teman di sini takut juga untuk memulai pembicaraan baru dengan orang lain atau komunitas baru tuh bisa pakai trik itu. Atau sesimpel misalkan, itu terlalu ribet Kak, ajak aja ngobrol abang Gojek. Hari ini Oh, udah naik berapa? Ya. menarik. Oh gitu, rumah daerah mana bang? Itu tuh sebenarnya latihan juga Kak. Aku kadang kalau misalkan mau on stage gitu ya, terus lagi ngerasa kaku banget, lagi butuh energi ekstrovert ya gitu ya. Itu tuh aku kadang di jalan ngobrol sama abang Gojek. Menarik. Keren. Nah, baru di awal teman-teman kita udah ngerasa kayak dapet daging banget nih dari Kak Ginka. Jadi buat kalian kalau sampai akhir, wah pasti nyesel deh. Oke, thank you Kak Ginka buat insight-nya. Jadi teman-teman bisa dicobain ya dari trik yang dikasih Kak Ginka tadi buat kita semua. Dan ngobrolin aku, pasti kita tuh butuh untuk meluangkan waktu relax sejenak, me time bersama teh botol teh rasa dan aroma melati otentik. Oke, kita minum dulu ya. Teman-teman jangan lupa bikin. Haus ya kebetulan. Oh, oke, nah malam hari ini topik kita masih banyak, jadi kalian boleh banget untuk prepare buat bertanya ke Kak Ginka dan sesi malam hari ini. Kak, lanjut nih Kak. Aku penasaran banget ya. Jadi biasanya orang yang introvert itu merasa bahwa dirinya itu tidak bisa public speaking gitu. Nah, kira-kira untuk pembahasan introvert extrovert ini menurut Kak Ginka itu mitos apa fakta sih di dalam public speaking? Boleh dong Kak sharingnya? Oke, ini aku share juga ya sebagai orang yang mungkin pernah berpikiran, ini karena gue introvert kali, makanya gue nggak jago public speaking. Dulu aku adalah orang-orang yang seperti itu, Kak Siska. Aku merupakan salah satu pelaku. Tapi di sini ketika aku pelajari ya teman-teman semua, ada salah satu psikoanalis dan juga beliau seorang psikiater bernama Carl Jung, kalau nggak salah, dan beliau itu salah satu ahli dari Swiss gitu. Jadi beliau juga salah satu penggagas yang namanya introvert dan extrovert. Jadi ketika aku baca beberapa artikel beliau, ya, jadi pada dasarnya extrovert dan introvert itu merupakan cara pengisian energi nih teman-teman semua. Nah, kalau extrovert itu biasanya memang butuh energi dari luar. Salah satu contoh adalah kalau di sini teman-teman ngerasa kalau di rumah aja tuh gabut atau ngerasa drain ya, ngerasa sesak gitu, ngerasa kayak terkurung banget gitu. Itu biasanya teman-teman butuh energi dari luar, sekedar mungkin ketemu sama orang atau jajan cilok, jajan seblak, jalan aja ke Indomaret gitu ya, pokoknya keluar rumah itu tuh kayak udah ngerasa refresh. Itu biasanya memang ekstrovert karena cara pengisian energinya memang butuh dari luar gitu. Nah tapi kalau dari introvert ini yang aku baca dari artikelnya Carl Jung, itu biasanya adalah pengisian energi dari dalam diri sendiri. Contohnya, hmm, aku dengan baca buku aja tuh kayak udah ngerasa full. Aku baca webtoon, baca novel, aku Netflix gitu ya, aku berdiam diri, hanya bengong, ya atau sambil ngeteh-ngeteh cantik dan main kucing, itu udah sangat recharge energi aku. Bahkan kalau misalkan aku lagi capek nih, lagi ngerasa drain, ketemu sama orang tuh aku malah tambah capek banget, nggak ada energi. Tapi justru ketika aku sendiri, itu energi bisa full. Nah, itu adalah introvert. Jadi memang cara untuk pengisian energinya aja yang berbeda. Nah, kalau ditanya, bisa nggak sih sebenarnya belajar, balik lagi ya teman-teman, public speaking itu adalah ilmu yang bisa dipelajari ya, skill yang bisa dipelajari, bukan bawaan dari orok gitu. Jadi teman-teman dengan latar belakang apapun, dengan karakter seperti apapun, pasti akan bisa belajar public speaking selama teman-teman mau untuk mencoba belajar. Gitu, Kak. Jadi tadi kalau misal menurut Kak Ginka nih, kira-kira tantangan terbesar yang sering dialami seorang introvert ketika berbicara di depan umum itu apa sih Kak selain yang tadinya kita mungkin demam panggung dan lain-lain? Tantangan terbesar ya, mungkin ini nggak hanya untuk introvert, tapi untuk orang ekstrovert juga. Tapi kalau untuk para introvert kayaknya ini akan jauh lebih nampol ya. Itu salah satunya adalah rasa gugup, nervous, ngeblank,
Dan tidak bisa, ini sih yang aku rasain ya, yang nggak bisa berimprovisasi Kak. Itu susah banget improvisasi, apalagi kalau udah ngelihat orang di depan tuh ya, itu udah gemeteran, mau improve tuh bingung. Kayak udah panik duluan gitu loh. Terus kayak udah takut duluan, banyak orang tuh kayak udah aduh gimana nih gue, panik biasanya seperti itu. Nah, cuman di sini ya, balik lagi teman-teman, kalau teman-teman sudah di atas panggung, sudah terjadi gitu ya, selesaikan dengan baik. Biasanya aku minimalis dengan paling enggak aku pakai teknik pause ya, berhenti sejenak, tarik nafas tapi sambil senyum. Jadi terkesan teman-teman tuh ngasih jeda ya ke para audiens gitu. Jadi nggak bener-bener yang kayak ini orang lagi panik nih ya. Jadi kayak baru dilanjutin lagi pelan-pelan aja gitu. Terkadang kan kalau kita sudah panik itu ya teman-teman pasti akan kebawa arus untuk cepet. Itu tuh harus bisa teman-teman kontrol. Wah, oke, menarik banget ya buat teman-teman. Jadi jangan lupa untuk smiling voice tadi yang Kak Gina bilang, senyum, relax, dan tentunya bersama teh botol. Cheers gitu ya. Diseduh dulu ya. Nah, karena memang kalau misalnya kalian merasa introvert, itu jangan langsung putus asa buat kalian akhirnya gak, menyerah dan ya udah nggak mau coba gitu. Karena emang semua berawal dari kebiasaan dan rasa percaya diri. Oke, Kak Gin, aku mau lanjut lagi nih ya buat tanya. Kira-kira nih Kak, teknik apa sih yang paling efektif buat introvert supaya nyaman buat bisa berbicara di depan umum dan rasanya kayak ya udah bisa santai gitu. Di sisi lain, kalau misal Kak Ginka tadi bilang ya udah relax, tenang dulu, itu apakah ada tips lain atau seperti apa Kak? Jadi gini teman-teman ya, ini untuk public speaking, tidak hanya balik lagi, tidak hanya untuk kita MC atau hosting atau presentasi, tapi apapun ketika teman-teman di apa ya, di posisi harus berbicara di depan publik gitu ya, atau di depan banyak orang, itu yang pertama adalah persiapkan materi. Materi itu tidak hanya apa yang akan teman-teman bawakan, tapi juga persiapkan suara teman-teman, pahami dulu audiensnya yang datang siapa gitu ya. Lalu sesuaikan intonasi yang akan teman-teman sampaikan gitu. Kalau misalkan teman-teman harus berhadapan dengan anak-anak kecil ya, itu intonasi, tone suaranya ya, dialeknya harus seperti apa sama anak-anak itu juga dipersiapkan dari awal. Jadi jangan dadakan, karena kalau dadakan biasanya itu yang bikin gugup teman-teman. Jadi kayak kita udah gugup nih, cara minimalisirnya supaya nyaman gimana? Memang harus ada persiapan yang matang. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah balik lagi nih teman-teman, ketika sudah berbicara, teman-teman agak blank atau agak capek di tengah-tengah, tentukan pause-nya nih, atau misalkan pengen berhentinya di segmen apa. Misalkan, halo teman-teman semua, ya tadi kita udah ngebahas mengenai yang namanya extrovert dan introvert. Nah sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Itu biasanya berhenti dulu sebentar, sambil senyum. Itu selain kita kasih waktu untuk audiens supaya bisa mencerna pesan kita, itu juga ngasih waktu ke kita supaya kita bisa tarik nafas, tenang sejenak, dan langsung jalan lagi gitu sih Kak. Sama biasanya gini, pahami juga ya teman-teman, public speaking itu bukan seberapa banyak kalimat yang harus dilontarkan, tapi seberapa efektif kalimat yang teman-teman sampaikan sehingga para audiens bisa mendengar dengan baik. Dan tentunya jangan lupa senyum ya, gesturnya dimainkan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan itu pasti ada prosesnya ya. Latihan, latihan, dan latihan. Itu sih Kak Wah, biasanya. oke, thank you Kak Ginka buat sharingnya. Nah, kita coba untuk lihat dari Q&A dari para audiens Cukup ya Kak ya. Ini kebetulan banyak Kak. ada yang menarik nih, udah ada masuk at Gina Aulia. Wah, namanya juga sama nih sama Kak Ginka. Oke, dibahas introvert dan extrovert. Nah, beliau ini ambivert. Menurut Kak Ginka, cara mengatur energi sebelum dan sesudah public speaking yang baik itu bagaimana sih kira-kira? Boleh Kak Gin dijawab.
Oke, thank you Kak Gina for your question. Jadi balik lagi, aku juga ambivert, cuma dengan persentase 60% introvert dan 40% extrovert, ya. Kalau misalkan ditanya, abis nge-MC capek banget gak sih? Gitu, capek banget Kak. Rasanya tuh kayak pengen menghilang aja. Cuman balik lagi seperti yang tadi aku udah mention di awal, ya. Yang pertama adalah kamu harus mengetahui kadar kamu tuh berapa persen sih gitu, dalam artian gini, misalkan kalau susah gini, aduh capek banget nih abis ngomong di depan orang banyak gitu, yang kamu mau apa, mau mingle lagi sama orang terus masih semangat, hajar, berarti memang energi ekstrovert kamu lagi tinggi-tingginya. Jadi dengan kamu nanti mingle sama orang itu bisa menjadi salah satu alternatif recharge energi. Tapi kalau dirasa memang udah capek banget, capek banget, capek banget, capek banget, gue nggak mau ngapa-ngapain lagi, tarik nafas, exhale, inhale seperti biasa. Kalau aku sih biasanya kayak biasa kayak gitu, mundur ke belakang, udah deh baca. Sama pastinya aku ini bukan gimana-gimana kayak itu, aku pasti ada tumbler, itu biasanya aku minum air hangat atau enggak ngeteh. Karena emang ngaruh banget ke mentalku, kalau udah capek tuh rasanya kayak pengen pengen relax aja. Nah, kalau caraku sih seperti itu. Mungkin bisa juga ya diterapkan di Kagina gitu. Jadi balik lagi memang apakah kamu capek tapi masih pengen mingle, ini jangan paksaan ya. Itu digas aja karena bisa jadi salah satu alternatif energi. Tapi kalau memang kakaknya sudah capek banget, nggak pengen mingle-mingle, tarik nafas sebentar, sejenak, ya, agak menjauh dari kerumunan, tenang sedikit, ngeteh-ngeteh bisa. Wah, Biasanya sih gitu kak, kalau aku ya. Dan ini aku dapetin trik ini juga sebenarnya dari salah satu senior aku sih, jadi aku terapkan juga. oke. Wah, menarik sekali. Tadi Kak Gina sempat spill loh bahwa kita harus relax, tenang, dan sediain tumbler untuk relax dan diisi dengan alternatifnya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk meluangkan waktu buat relax sejenak bersama teh cah botol teh hijau yang punya rasa dan aroma melati otentik. Kita ngeteh dulu kali ya Kak Gin sebelum kita lanjut lagi. Harusnya Ya, kebetulan. udah banyak pertanyaan yang masuk nih. Boleh, ini Cuma kayaknya pertanyaan-pertanyaan dari segmen berikutnya tuh kayaknya udah ditanyakan juga ya Kak. Jadi gimana nih? Mau langsung dijawab-jawab aja atau gimana nih Kak? nanti aku bakal coba untuk pilih-pilih kali ya gitu. Jadi biar Oh, nggak boleh. buat teman-teman nanti bisa ditonton ulang live-nya. Jadi kalau misal ngerasa kok belum dijawab ya, tapi sebenarnya kita udah bahas gitu ya. Oke. Nah, kadang momen me time itu emang menikmati teh favorit itu adalah salah satu caranya. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya emang kalian mau me time, jangan lupa ada promo dan diskon di Alfamart dan Indomaret. Kak Gina udah tahu belum ada promo? Belum. Oh Oh belum. iya? Iya Kak, lagi ada promo di Alfamart dan Indomaret, jadi beli 2 gratis satu. Jadi langsung buruan diborong. Kak Gina suka kan di rumah ngeteh sama keluarga? Sudah sedia kebetulan banyak di Oh, pantry. oke. Nah, aku mau lanjut lagi nih Kak. Kita masuk ke bagian paling banyak ditanyain. Tadi juga aku sempat lihat pertanyaan gitu, kalau Kak Gina itu pernah nggak sih grogi tiba-tiba ketika nge-MC terus ya udah gugup dan nggak bisa ngelanjutin. Nah ini sama dengan pertanyaan yang aku udah siapkan. Gimana sih Kak caranya buat ngatasi gugup sebelum berbicara di depan umum? Soalnya kan kita udah di stage ya, kita udah mulai, kan nggak mungkin kalau misalnya kita udah di awal, terus udah mulai tiba-tiba gugup lagi. Nah itu kira-kira apakah memang harus break sejenak atau ada trik lainnya gitu kan Yin? Pernah, oke, thank you ya Kak Siska ya. Dan teman-teman mungkin yang sudah tadi bertanya, ini kalau misalkan aku jawab based on my experience, dijawab pernah gugup atau enggak? Pernah. Sekarang pun tadi sebelum live, aku ngechat temanku, jujur ya Allah aku gugup banget. Rasa gugup selalu ada gitu, jadi nggak mungkin hilang. Baliknya Kak Gina. Betul, betul. Rasa gugup. Jadi aku punya senior, mungkin di sini teman-teman yang milenial atau Gen Z yang kesini-sini tahu beliau adalah Indra Bekti. Waktu itu Bang Indra pernah aku tanya gini, Bang, kok
kok kelihatan happy banget sih gitu, nggak deg-degan dengan audiens sebanyak ini. Dia cuma ngomong, pegang nih tangan gue, dingin banget. Dia cuma bilang, gue deg-degan banget, tapi gimana, show must go on gitu. Dan ini yang aku terapkan, ini adalah saran dari beliau dan ini yang aku terapkan. Jadi ketika lagi deg-degan itu tuh kan adrenalin numpuk ya kak ya. Hmm. Itu biasanya aku lepaskan ketika selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau misalkan pernah teman-teman dengar yang kayak ngomong selamat pagi, pagi, selamat pagi, pagi. Nah itu biasanya salah satu cara untuk melepas adrenalin. Jadi ketika udah suara kenceng di depan, udah duar, yakin deh habis itu tuh kepala kayak langsung berasa enteng, langsung enjoy aja di stage. Itu Wow. adalah aku ya. Jadi mungkin di sini buat teman-teman yang kayak ngerasa gugup, bisa dicoba tuh untuk melepaskan adrenalinnya seperti itu. Oke, karena memang untuk rasa gugup ya kayak itu nggak bisa Nggak dihilangin, bisa. tapi memang bisa ya. Oke, Sepuluh apapun orang pasti akan merasakan gugup. Cuman memang cara rilisnya aja yang berbeda-beda. Kebetulan dengan cara seperti itu ngomong lantang di depan, dikeluarin tuh perasaannya itu bikin aku lebih rileks. Atau mungkin ada di sini teman-teman yang sebelum mulai masih gemeteran tuh harus atau transfer energi kayak ala-ala gitu kayak pegangan doa segala macam bismillah 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 atau ketika udah di stage baru assalamualaikum ya nggak apa-apa pelepasan energi orang beda-beda tapi kalau misalkan ditanya versi aku seperti itu. oke, wah. Nah, buat teman-teman semuanya, di special live kali ini kita bakal sharing activity juga bareng kalian. Jadi kalau misal teman-teman mau tanya secara langsung sama Kak Gina atau Kak Ginka, boleh banget untuk request join ya. Aku akan approve kalian dan kalian bisa untuk join masuk ke live ini dan ngobrol langsung sama Kak Ginka. Sembari nunggu buat teman-teman yang mau coba nih public speakingnya sambil join di live ini ada pertanyaan nih Kak, menarik banget dan biasanya memang jadi struggle banyak orang gitu. Kira-kira tipsnya untuk mengurangi kebanyakan kemudian pengulangan kata dalam public speaking itu seperti apa? Karena kan kadang nggak sadar ya Kak ya untuk melakukan itu. Dari Kak Gina gimana? Oke, balik lagi ya teman-teman untuk mengurangi itu aku sebutnya adalah verbal gravity yang dimana kalau yang ngomong tuh kayak menurut saya gimana ya gitu kayak gitu kan itu biasanya cara cara menanggulanginya adalah dengan balik lagi latihan. Nah aku dulu nih sering banget latihan seperti ini ya karena aku juga sadar diri aku sering banget gagap sering banget kalau ngomong di depan umum tuh gemeteran dan berulang-ulang. Ini cara yang sering aku lakukan. Yang pertama ada namanya adlib. Adlib itu kayak teman-teman sesimpel mana ya sebentar. Anggaplah ini pulpen ya. Di pensil tapi nggak apa-apa. Anggaplah ini pulpen ya. Anggaplah ini pulpen. Adlib tuh kayak gini teman-teman. Teman-teman lihat satu barang, coba deskripsikan barang ini dalam waktu 30 sampai 1 menit ya. Nggak apa-apa ngalor ngidul, yang penting teman-teman berusaha untuk mendeskripsikan ini selama 30 detik sampai 1 menit. Kenapa? Karena itu melatih teman-teman untuk storytelling dan terbiasa untuk bercerita ya. Terus atau misalkan nggak ada benda-benda di sekitar nih teman-teman lagi di jalan macet, misalkan teman-teman lihat tambal ban, cobalah untuk bikin kalimat dari tambal ban itu. Contoh, hari ini ketika aku berangkat kerja, tidak sengaja aku melihat banyak sekali motor-motor yang sedang parkir di tempat tambal ban. Ternyata ada kejadian pelemparan paku yang membuat ban mereka bocor. Nah, bisa tuh sambil jalan, sambil nunggu macet-macet. Contohnya seperti itu ya. Atau aku juga sebutnya adalah rule of three. Jadi balik lagi, anggaplah ini pulpen. Pulpen ini teman-teman bikin menjadi 3 poin ya. Kan tadi rule of three. Ini juga bisa jadi salah satu acuan untuk presentasi supaya nggak ngeblank. Pulpen. Pulpen itu kan berarti menulis ya. Menulis, misalkan menulis buku hasil. Bisa aja kayak gini. Aku menggunakan pulpen kesukaanku untuk menulis di buku diary. Dan ternyata ketika aku sudah meluapkan perasaan aku, hasilnya perasaanku menjadi lega. Itu adalah rule of three. Itu aku latihan terus menerus hampir setiap hari sampai sekarang pun kalau macet aku masih suka kayak apa ya
Oh, TB Simatupang menerima lalalala. Nah, itu kan aku baca tuh, aku elaborasi. Biasanya sih gitu sih, Kak. Cara untuk mengurangi verbal graffiti ya. Balik lagi teman-teman jangan capek untuk berlatih, karena dengan berlatih akan bikin teman-teman improve dan berkembang. Wow, menarik sekali nih tips dari Kak Ginka. Jadi teman-teman bisa banget loh untuk lihat objek di sekitar ya. Atau tadi juga dia sempat bilang bisa banget loh sambil ngelatih public speaking itu kita berbicara sama abang-abang ojol gitu. Itu sebagai bentuk latihan. Atau juga bisa bisa ya Kak Gin sama kucing atau sama hewan-hewan yang ada Bisa. di rumah. Ah, Biasanya kalau ngomong sama kucing ini melatih artikulasi dan oh, intonasi gitu. Biasanya gini Kak, kalau ngomong sama teman, aku ngomong sama Kak Siska kan kayak gini iya. ya, walaupun ceria, walaupun dengan voice masih ya udah gini. Tapi kan kalau sama kucing biasanya laki langsung berubah kan intonasinya. Mungkin Betul. menjadi salah satu alternatif atau ke pasangan. Mm. Ayang, hari ini gimana? Hari ini aku A, B, C, D. Itu pasti tuh tone-nya akan bahagia gitu ya. Itu bisa sih sebenarnya jadi latihan. Jadi memang pinter-pinternya teman-teman untuk cari peluang sama kesempatan aja buat latihan sih. Karena semua objek, semua media itu bisa dijadikan untuk tempat berlatih. Wow. Oke, thank you Kak Ginka. Nah, di sini sepertinya belum ada yang request, tapi aku lumayan ini banget nih sama Argo Samudro. Ini pertanyaannya bagus. Kak Argo, kira-kira apakah bisa atau avail untuk join di live ini untuk tanya langsung sama Kak Ginka nih? Atau teman lainnya nih kalau misal mau bertanya langsung sama Kak Ginka boleh banget. Karena setelah itu kita juga akan ada praktek ya kayak praktek public speaking yang seru pokoknya. Tapi tenang aja, akan dituntun sama Kak Ginka. Oke, boleh kalau misal ada yang mau join untuk di live ini kita bisa ngobrol langsung. Nah, sambil nunggu lagi nih Kak Gin, Mm-mm. aku nih. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita ngobrol di depan umum, itu kan juga ada sedikit perbedaan lah ya. Kalau misal kita ngobrol di depan kamera atau di handphone atau misal ada take shooting apapun, nah biasanya tuh ada orang yang ngerasa bahwa kamera itu menakutkan, kemudian dia nggak bisa ada juga yang ngerasa bahwa lebih baik di depan banyak orang daripada di depan kamera gitu. Nah, kira-kira kalau dari Kak Gin kan nih, perspektif kakak, apakah hal tersebut itu sebenarnya sama aja, atau ada pembeda di poin tersebut? Oke, thank you. Ini aku ngeteh dulu ya sebentar. Boleh kita meluangkan waktu untuk me time sejenak dengan teh capu botol. Ini sumpah seger banget loh, teman. Kalian harus coba. Betul, atau Kak Siska itu kayaknya dari tadi Kak Farah juga udah nanya-nanya mulu, bisa di-invite Oh ya. iya, boleh. Aku mau invite ya sambil Kak Ginka untuk jawab pertanyaannya tadi ya Kak Gin. Oke, boleh. Jadi teman-teman, kalau ditanya apakah public speaking di depan umum, ya namanya public speaking depan umum ya, maksudnya public speaking langsung ya secara offline sama yang online ini melalui kamera berbeda atau tidak? Jawabannya sangat berbeda. Kalau ditanya kamu lebih suka langsung apa take video? Jujur li, aku lebih suka langsung. Karena Oh, sebenarnya balik teman-teman ya, kalau di depan kamera itu mau banyak sekali orang-orang di luar sana yang bilang udah depan kamera mah nggak sesusah ini kok, nggak sesusah itu kok, masih bisa di-cut segala macam. Memang betul ada poinnya yang seperti itu, tapi balik lagi ya, untuk bisa luwes berbicara di depan umum, aduh, untuk bisa berbicara di depan umum, terutama di depan kamera, itu teman-teman itu harus mengetahui niche atau topik yang ingin dibicarakan. Kadang kan kalau misalkan kita ngomong depan kamera ini kan suka bingung ya, kecuali selfie-selfie cantik gitu kan, kayak hmm, itu kan bingung ya gitu kan. Biasanya kalau depan kamera itu memang sudah terstruktur apa yang ingin teman-teman sampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan ya, pengen dibuat konten apa, itu harus teman-teman konsepin. Contoh gini, misalkan nih Kak Siska kan desain grafis ya kan, terus mau ngomong nih tentang karir dan desain grafis, tapi ternyata Kak Siska disuruh untuk bikin konten masak, pasti mm, tuh kayak
bisa aja sih masak tuh. Cuman kan I'm not that expert dalam bidang masak itu. Pasti ada ini nih yang kadang bikin kayak kikuk, bikin kayak gugup, bikin salah-salah ngomong. Jadi teman-teman kenapa aku bilang harus sesuai sama niche atau sama materinya supaya teman-teman nanti ketika menyampaikannya juga nyaman dan lebih terarah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman tidak terbiasa untuk kayak gini di depan kamera, itu aku anjurkan untuk membuat skrip naratif. Dalam artian gini, kalau aku nge-MC juga ada skripnya, tapi kan cue card ya, itu bisa improve. Tapi kan kalau depan kamera, memang bisa diedit, bisa di-cut, tapi balik lagi teman-teman harus bikin skrip. Jadi teman-teman bisa tahu talking point-nya. Sudah ada ternyata. Ya sudah deh. Dan yang ketiga, terakhir ya, last but least, itu latihan di depan kamera. Latihan di depan kamera kayak gimana sih Kak? Cuman ngomong doang? Enggak, semua. Jadi kayak teman-teman nih melihat diri teman-teman ya, groomingnya seperti apa, cara bicaranya seperti apa, apakah intonasi dan suaranya nyaman didengar, apakah penampilan teman-teman ternyata juga sudah baik dilihat orang. Nah itu teman-teman latih terus tuh ya, dan teman-teman akan pede seiring berjalannya waktu ketika sudah melewati 3 proses itu. Gitu Kak Siska. Halo, ini udah Halo join Kak, ternyata. selamat malam. Selamat malam. Jadi aku mau nanya nih Kak, ada saran nggak gitu atau tips biar kalau misalnya lagi public speaking tuh nggak garing gitu loh Kak. Jadi kayak biar bisa lebih interaktif sama audiensnya. Nah itu Kak. Wah, Public boleh nih. speaking nggak garing, oke. Thank you Kak. Oke, jadi kalau misalkan ditanya apa sih tipsnya supaya public speaking itu nggak garing dan interaktif, lagi ya Kak, kamu harus tahu siapa audiens kamu. Kamu kan nggak mungkin interaktif sama ibu-ibu komplek yang sudah cukup berumur, gitu kan? Karena mereka pasti capek. Nah, itu dilihat dulu audiensnya seperti apa. Jadi, kenapa aku bilang yang pertama harus dilihat adalah audiens. Kenapa? Karena dengan kakak udah bisa melihat audiens, kakak udah bisa menempatkan nih ego mau ngasih bercandaan ini kayaknya masuk deh nih ke mereka gitu. Sama balik lagi biasanya ada ice breaking sih Kak, dalam artian gini, ketika kakak presentasi itu kan pasti kadang suka agak-agak boring ya, atau misalkan kakak kebagian presentasi ke 4, aduh itu kan biasanya kayak udah orang juri-jurinya atau misalkan yang lainnya nih yang menilai kan udah kayak aduh apa lagi nih, pasti udah gitu kan. Itu biasanya aku sarankan untuk ice breaking kayak gimana sih Kak? Contohnya sesimpel, halo selamat siang Bapak Ibu, kita sebelum mulai boleh saya minta waktunya sebentar untuk kita ice breaking ya. Boleh di tempat, boleh berdiri gitu, atau misalkan pakai ala-ala tepuk tangan, dalam artian tepuk tangan sesimpel gini untuk melatih konsentrasi gitu ya. Kalau pagi saya minta untuk tepuk tangan 1 kali, siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Contohnya kayak gitu sih Kak. Sebenarnya ice breaking banyak ya, cuman ini yang lagi aku contohkan aja. Itu biasanya bisa kayak gitu. Atau kalau mau interaktif lainnya, selipkan bercandaan zaman now, tapi yang tidak mengandung sara. Kalau ditanya, apaan Kak contohnya? Balik lagi, kamu lagi public speaking dengan tema apa? Gitu sih. Apakah terima kasih. Terima kasih saran masukannya. Sama satu lagi, biar nggak garing. Ini usahakan kamu tetap tersenyum seperti ini, smiling voice-nya keluar, sama ramah aja sih. Pasti orang-orang maksudnya pembawaan kamu sudah seperti itu, orang-orang sekitar juga pasti akan lebih enjoy ngelihat kamu, nggak tegang gitu. Lebih nyantai gitu ya Kak? Betul. Kalau misalkan presentasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin mempresentasikan, itu pasti kan yang lainnya pasti udah gitu deh. Tapi kalau misalkan pembukaannya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, pasti kan selamat pagi. Itu udah interaksi kecil tuh dari awal gitu sih. Oke, terima kasih. Thank you Kak. Thank you udah berani nanya. Oke, kenapa Kak? Jangan keluar dulu ya, karena kita mau ajakin buat jadi ini kan ada teknik lion face nih. Nah, boleh nggak sih Kak ajarin kita nih, aku Argo, biar teman-teman yang di rumah juga bisa ikutan buat belajar teknik ini. Boleh Kak Gin dipandu gimana lion face? Gimana tuh Kak? Jadi biasa gini
nih, sebelum aku mulai untuk on stage, aku memang ada beberapa pemanasan. Salah satunya itu adalah lion face ya. Sebenarnya aku agak jarang pakai lion face ini. Cuman kalau memang lagi gugup banget, aku lagi kayak ngerasa kaku atau lagi ngerasa kedinginan pada ballroom itu ya, aku biasanya kayak suka A, I, U, E, O. Jadi kayak huruf vokal tapi dikeluarkan kayak bener-bener kayak A, I, U, E, O. Jadi tuh nggak kaku. Coba yuk. Dari A, Oke. Gue dulu A. ya? Dari A. Coba. Iya, Kak Argo dulu boleh. Oke. A, I, U, E, O. Ya. Kurang nggak? Atau Jadi gimana? jadi kayak A, I, U, E, O. Jadi kayak mukanya emang jelek sih, kayak mau gitu. Oh, Namanya juga lion ya. Kayak oke. A, A. I, U, E, O. Rasakan muka kakak tuh uratnya ketarik. Berarti lagi ya nih Kak? Tuh, apa-apa. Oke. A, I, U, E, O. Nah, udah ngerasa ketarik kalau misalkan ngomong A tuh kayak A gitu. I. A. Nah, Gimana Kak? itu baru. I, U, E, O. Nah, itu biasanya ya teman-teman ya, ini sepengalamanku itu salah satu peredam gugup. Ya, kurang jelek Oke. Kak gitu Kak. Farah mau praktekin gimana nih? Thank you Kak Argo. Udah Oke. coba. Kak Argo. Oke, Jangan lupa makasih. buat ya sama teh botol. Oke Kak, siap. Thank you, Kak semoga Argo. menjawab, membantu. Oke, wow, menarik sekali ya teman-teman. Jadi boleh dicobain tuh teknik lion face dari Kak Ginka dan juga beberapa tips dan trik yang sudah disampaikan oleh Kak Ginka. Nah, gimana nih buat teman-teman praktek kayak gini pasti bisa banget loh buat dicoba setiap harinya kalau memang kalian mau. Dan jangan lupa karena memang public speaking butuh relax ya Kak Gin ya. Betul. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk relax sejenak, me time bersama teh ca botol hijau. Aku dapat ini sih, aku lupa dulu aku dapat ini. Wow. Ini waktu kemarin aku ke Joglo Agang dapat ini. Jadi emang buat nyeduh teh gitu dibolak-balik. Ini udah mateng. Oke. Wah, Kak Ginka punya tumbler ya. Tumbler by Teh Cap Botol. Mungkin kalau ada next teman datang ke event Teh Cap Botol bisa dapat ya. Oke, boleh banget. Nah, teman-teman semuanya pasti kita udah belajar banyak ya dari awal sampai akhir bersama Kak Ginka. Kita juga udah me time bareng Teh Botol sebelum menyambut hari Seninnya. Nah, aku mau nge-reminder nih buat teman-teman. Kalau misalnya kalian tadi nggak sempat untuk bertanya, boleh banget nih teman-teman untuk siapin review terbaik dengan insight-insight apa saja yang kalian dapatkan di malam hari ini dari sesi Sarasi Talks di kali ini. Dan kalian boleh banget untuk tulis insight-nya di template yang sudah kita sediakan di Instagram Teh Ca Botol. Jadi boleh banget nih kalian ikutan ya biar dapat THR ya sebelum waktunya dari Teh Ca Botol. Udah langsung dapat capres tuh teman-teman. Oh iya, kan lumayan ya Kak gitu 50.000. Lumayan. Dan juga ini buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, kalau misalkan kita mau sharing-sharing boleh banget DM aku, nanti kita chit-chat bareng. Oke, wah thank you banget Kak Gin dan pasti di sini juga masih banyak ya pertanyaan yang kita nggak bisa tanyakan ke Kak Gina karena memang waktunya terbatas. Jadi jangan lupa buat teman-teman pantengin terus Instagram dari Teh Ca Botol ya karena nanti akan ada konten insight dari hasil live kita pada malam hari ini. Tentunya untuk meningkatkan skill public speaking kamu
dan tipsnya ala Kak Ginka. Oke, nggak kerasa nih Kak, kita udah di penghujung live. Tapi sebelum itu aku mau remind lagi buat teman-teman, kalau misalnya kalian nanti mau me time bareng Teh Ca Botol, entah itu lagi ngapain aja, kalian bisa serbu ke Alfamart dan Indomaret ya, karena lagi ada diskon atau promo beli dua gratis satu, kan lumayan. Buat stok ya Kak ya, langsung setahun Betul. bersama Teh Ca Botol. Oke, nah aku mau tanya nih Kak sama Kak Ginka, terakhir banget nih, terakhir. Karena kayaknya tadi belum sempat kebahas, kalau biasanya Kak Gina nyari ice breaking, referensi itu di mana sih Kak? Biasanya aku nyari ice breaking referensi dari mana? Hmm? Ya, to be honest, karena memang aku terjoin dalam komunitas public speaking, itu kadang aku suka sharing sama senior-senior aku gitu. Jadi kayak teman-teman di sini pun yang mau belajar, jangan belajar sendirian. Kayak maksudnya carilah wadah atau komunitas yang bisa ngebantu teman-teman untuk berkembang. Nah, salah satunya sih aku memang dari teman-teman komunitas aku gitu. Tapi teman-teman juga bisa cari kok referensinya tuh kayak di sosial media itu ada banyak banget. Nanti tinggal teman-teman ngesesuaikan aja dengan acaranya seperti apa gitu ya. Banyak kok, banyak banget. Aku juga kadang kalau misalkan cari referensi, itu kadang aku cari Google, hai, Uh, dan aku recreate lagi. Biasanya sih gitu, Kak. Halo Kak, Hai, thank you udah mau join. Nah kira-kira ada pertanyaan apa nih Kak yang mau ditanyakan ke Kak Ginka? Boleh banget. oke. Sebenarnya tadi aku udah nanya di chat, tapi belum kejawab. Cuma cepet aja. Jadi aku tuh kalau misalkan ngomong, sering banget suka geter. Jadi mungkin tips and trick dari Kak Gina, itu gimana sih buat biar pitch-nya tuh kekontrol gitu. Maksudnya ngomong suka geter tuh gimana ya, Say? Lagi di tahap ngomong, tiba-tiba gemeteran gitu, atau emang Bukan bergetar? gemeteran physically, tapi notasi intonasinya gitu loh, Kak, kayak pitch-nya gitu, kayak gitu. Atau Oh, mungkin kurang pemanasan gitu kali ya. oh, oke, paham. Jadi kayak kamu nggak bisa ngontrol ini ya, suara gitu ya? Iya. Jadi Oke. kayak suaranya bukan dari diafragma kali, aku nggak tahu karena aku nggak bisa nyanyi, Oh, tapi ngomongnya stop. kayak di sini tapi getar gitu. Hmm, oke, oke. Biasanya ini langsung aku jawab ya, kayak. Boleh, Nah, silakan biasanya Kak. ini memang ini satu kayak yang tadi aku sempat mention, mungkin Farah juga udah lihat bahwa tadi kita sempat ini ya praktik pemanasan dengan lion face. Kalau lion face itu untuk apa? Ekspresi Meredakan. kita supaya betul ya, ekspresi kita sama maksudnya supaya suara agak bulat. Cuman biasanya nih kalau aku ada di titik aku kayaknya lagi nggak ngerasa suara aku baik, itu biasanya tuh aku humming. Humming tuh kayak Oh, hmm, kayak jadi dari kayak hmm, jadi dari kecil ke gede. oh, oh Coba praktek gitu. Oh, kayak langsung praktek ya? Boleh dong. Silahkan Kak buat praktek langsung nih sama Kak Ginka. Hmm, hmm, kayak hmm, hmm, dari hmm. rendah. Oke. Nggak nyampe deh kayaknya. Rendah banget ya kayaknya. Itu sebenarnya untuk mendapatkan tone suara yang baik, teman-teman juga harus latihan. Atau kalau misalkan humming gitu, aku kalau nggak suka kayak biar nggak belibet Kak. Salah satu tips kayak jadi kayak lidahnya ke atas terus ngomong R dikatup. Oke, Biasanya oke, nice. atau kalau misalkan kakak agak kesulitan humming supaya intonasi dan artikulasinya jelas gitu ya, aku biasanya kayak gini nih, aku nggak aku bukan penyanyi jadi maaf kalau agak salah, aku sih biasanya kayak jadi dari rendah Heeh. ke atas
Itu biasanya ngelatih supaya suaranya buat teman-teman yang mungkin nggak terbiasa untuk berbicara depan umum juga nggak dengan suara lantang, itu ngebantu banget. Coba, Oke, aduh coba. coba lagi. Yang Boleh opening dong Kak. Nah, tadi kayak gimana? kayak, Aduh, gitu. bukan penyanyi, apalagi saya. Nggak apa-apa, kita coba Kak. Boleh kasih Siska nanti ya. Makin turun ya. Tapi gini teman-teman, apa sih gunanya kita pemanasan seperti ini? Satu, memang tadi untuk mempersiapkan pita suara kita. Yang kedua adalah teman-teman bisa ngukur, oh ternyata tuh suara gue tuh cuma sampai segini ya. Harus terus latihan nih supaya tone-nya bisa sampai gitu. Sebenarnya jadi refleksi diri juga sih. Jadi buat teman-teman di sini yang kayak nggak perlu pemanasan mah gitu. Itu hal simple tapi impact-nya luar biasa banget ketika teman-teman udah berbicara di depan umum gitu. Kak Siska boleh? Oke, Thank you. thank you Oke. Kak. Wah, thank you Kak udah join. Terima kasih ya sudah menyempatkan untuk join. Semoga bisa dipelajari setelah ini dan lebih baik untuk kedepannya. Thank you Kak. Jangan lupa me time ya dengan teh cap botol. Iya, tadi sore aku udah minum teh cap botol. Wah, thank you. Beneran. Iya, lagi ada promo loh. Diskon di Indomaret Alfamart, gratis 1 beli 2. Beli 2 gratis 1. Oke, aku langsung ke Indomaret bilang ibu aku. Oke. Boleh ya Kak. Terima kasih. Bye. Oke. Wah, menarik banget ya Kak Gin dan seru banget sesi malam hari ini. Nah, karena memang kita sudah waktunya semakin menipis ya Kak Gin, aku pengen banget nih dapat closing statement dari Kakak. Kira-kira dari perbincangan awal sampai akhir dan tadi juga happy banget ya Kak ya akhirnya bisa untuk audiens ikutan join juga dan praktek bareng Kak Ginka. Pastinya juga teman-teman lainnya juga sudah mencoba ya. Semoga nanti kalau misal belum dicoba, kalian bisa coba tonton lagi live-nya. Dan boleh Kak Gin untuk closing statement di malam hari ini. Mungkin ini aku, thank you ya Kak. Mungkin ini aku closing statement itu nggak hanya untuk teman-teman, tapi untuk note juga ke diri aku sendiri. Karena kadang aku masih merasa seperti ini. Cuman teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba atau memulai sesuatu. Karena yang ahli atau jago pasti dulunya dia memulai dari bawah, dari awal. Jadi mulai aja dulu, bismillah, niatkan, jangan lupa berlatih, karena dengan teman-teman berlatih, teman-teman akan bisa berkembang jauh lebih tinggi. Wow, thank you Kak Gin. Dan aku juga langsung dapat charger energi nih dari Kak Ginka secara otomatis. Jadi teman-teman, dari yang awalnya Kak Ginka pemalu sampai akhirnya bisa ngomong cas-cis-cus seperti yang kalian lihat ya dari sesi awal sampai terakhir ini. Keren banget Kak Ginka, thank you buat sharing ilmunya. Dan ini pasti bermanfaat untuk teman-teman termasuk aku pribadi. Jadi sukses selalu buat Kak Ginka. Dan thank you banget buat udah ngeluangin waktu ya kayak buat kita live di sesi malam hari ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa buat kalian terus belajar public speaking karena memang bukan soal introvert atau extrovert, tapi soal kebiasaan dan kesiapan. Pastinya jangan lupa luangkan waktu untuk rileks sejenak bersama teh cap botol teh hijau yang punya rasa dan aroma melati otentik. Kita minum dulu kali ya kayak di sesi akhir ini. Cheers dari jarak jauh. Cheers. Oke. Emang enak banget sih, aku tuh Seger banget. paling suka pakai gula atau sekalinya pakai gula batu. Wah, Nampol. menarik tipsnya. Aku akan cobain sih Kak. Selama ini ya pakai normal aja. Oke, tadi udah enak banget. Nah, oke buat teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, tenang aja bisa follow akun kita karena setelah dari Serasi Talk sesi dengan Kak Ginka ini akan banyak konten-konten yang insightful buat meningkatkan skill kalian tentunya. Dan terima kasih yang sudah bertanya ya. Tadi udah banyak banget yang tanya. Iya. Siap-siap pengumumannya 10 penanya terbaik akan mendapatkan e-wallet dari teh cap botol Rp50.000. Dan buat yang belum beruntung, kalian bisa coba untuk pakai
template ini di Instastory-nya Tasya Botol dan kalian tulis insight-nya apa aja yang kalian dapetin di malam hari ini. Jangan lupa untuk share dan share live ini ke teman-teman dan pastinya pantengin terus Instagram Tasya Botol buat sesi serasi talk selanjutnya karena ada banyak teman-teman Kak Ginka ya, wanita inspiratif lainnya yang bakal Ini sharing. kita opening ya. Kak Ginka ini opening karena memang harus diawali dengan public speaking yang bagus dulu biar nantinya kita bisa untuk belajar bersama lagi di sesi-sesi Serasi Talk selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih buat Kak Ginka. See you di Serasi Talks berikutnya. Bye-bye, selamat minggu malam. Semangat harinya. Semangat. Iya, malam Senin semangat. See you Kak Ginka, thank you. Thank you Bye teman-teman.